Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, untuk bertobat kepada Allah sehingga kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Sampun rutin nggih? Ya, alhamdulillah, insyaallah rutin, ya. Jadi keutamaan membaca surat Al-Kahfi yang pertama apa? Dipancarkan cahaya di hari kiamat. Jadi orang yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat atau hari Jumat, maka Allah akan memancarkan cahaya baginya kelak di hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya antara dirinya hingga Baitul Atiq. Baitul Atiq itu nama lain dari Mekah. Ini hadis riwayat Al-Hakim, Al-Baihaqi dan Ad-Darimi. Jadi yang membaca surat Al-Kahfi itu akan dipancarkan cahaya antara dirinya di mana? Kita di sini sampai ke Mekah, masya Allah. Ya. Walaupun belum sampai sana, ya, seperti Ustaz Nurdin kemarin, tetapi ketika kita membaca itu cahaya kita sampai di sana, diberikan cahaya sampai sana, saking terangnya, insya Allah. Kemudian membaca surat Al-Kahfi yang kedua keutamaannya apa? Yaitu mendapat petunjuk dan bimbingan Allah. Ya. Jadi cahaya yang dijanjikan itu tidak hanya diberikan pada hari kiamat, namun juga akan diturunkan di dunia, yakni berupa petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, salat kita pun, ya, kita mohon petunjuk kepada Allah dengan baca doa apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ya. Jadi arti dari Al-Fatihah itu kalau bisa usahakan kita sudah ngerti semua. Tapi insya Allah pun ngerti semua, nggih. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Yaitu jalan orang-orang yang kau anugerahkan nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ini ku artinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya sesungguhnya barang siapa membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya baginya antara dua Jumat. Jumat yang satu dan Jumat yang selanjutnya akan dipancarkan cahaya. Bagi siapa? Orang yang membaca surat Al-Kahfi. Kemudian yang ketiga adalah manfaat baca surat Al-Kahfi itu diampuni dosanya antara dua Jumat. Disampaikan dalam hadis,
siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit. Masya Allah. Akan meneranginya kelak pada hari kiamat dan diampuni dosanya antara 2 Jumat. Niki hadis riwayat Ibnu Umar. Jadi sangat besar manfaat baca surat Al-Kahfi. Terpancar dari kakinya sampai ke langit. Kita nyenteri langit mawon mboten nutut nggih. Nggih, masa kecil sini kan nyenteri langit itu gak nyampe bintang. Nggih. Tapi ketika kita membaca surat Al-Kahfi, cahayanya itu sampai ke langit, saking maha pemurahnya Allah. Nah, ini baru surat Al-Kahfi. Kemudian yang keempat adalah diberikan rasa sakinah. Sakinah niku napa? Ketenangan. Nggih. Bacalah terus, hai fulan, ya. Maksudnya Al-Quran. Sesungguhnya awan itu adalah ketenangan yang turun saat engkau membaca Al-Quran atau turun kepada Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Jadi baca Al-Quran ini adalah salah satu sumber ketenangan. Kemudian yang kelima adalah terhindar dari fitnah Dajjal. Nah, ini penting, Bu. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa jika seorang manusia rajin membaca surat Al-Kahfi, ya, tidak hanya di hari Jumat saja, dia akan terhindar dari fitnah Dajjal yang keji. Ya, bayangkan. Dalam sebuah hadis disampaikan, Dajjal tidak akan muncul sehingga manusia melupakannya dan para imam meninggalkan untuk mengingatnya di atas mimbar-mimbar. Jadi maksudnya ketika seorang banyak meninggal surat Al-Kahfi, ya khawatir kemunculan dan Dajjal. Hal tersebut dalam hadis itu disampaikan, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Dajjal tidak bisa memudaratkannya. Ini hadis riwayat Dailami. Kemudian maka barang siapa di antara kamu yang mendapati zaman Dajjal, hendaknya ia membacakan atasnya ayat-ayat permulaan surat Al-Kahfi, yaitu ayat 1 sampai 10. Bisa semuanya malah saya. Barang siapa yang membaca 10 ayat dari permulaan Al-Kahfi, maka ia dilindungi dari Dajjal. Niki hadis riwayat Muslim. Ya. Barang siapa di antara kalian yang mendapatinya atau Dajjal, hendaklah dia membacakan ayat-ayat pembuka surat Al-Kahfi kepadanya, karena bacaan itu melindungi kalian dari fitnah Dajjal. Jadi Dajjal niku Bu, kelihatannya lihe. Ketika dia berada di suatu tempat, misalnya tanahnya gersang, tidak bisa ditanami tumbuh-tumbuhan, ketika Dajjal datang ke sana, tumbuh-tumbuhan itu bisa tumbuh dan subur, binatang ternak bisa juga banyak. Nah, akhirnya banyak orang yang menganggap Dajjal itu adalah Tuhan sampai ngoten. Ya. Saking kejinya fitnahnya Dajjal nih, saking lihainya. Ya. Sehingga orang terkaget-kaget. Bahkan Dajjal juga menghidupkan orang yang ada dalam kubur, dibangunkan kemudian diserupakan dengan nenek moyang kita ya. Ya apa kira-kira? Misalnya panjenengan, orang tua panjenengan dihidupkan di kubur, kira-kira senang apa enggak? Seneng, lek tenanan. Ya, Dajjal ini persis menyerupai nenek moyang kita yang sudah wafat. Tetapi itu adalah penyerupaan dari golongan jin. Ya, tapi persis kayak manusia persis, bayangkan. Sehingga banyak orang, ini Tuhan. Akhirnya disembah, naudzubillah min dzalik. Itulah fitnah Dajjal, itu sangat keji. Ya. Kemudian yang keenam, rumahnya tidak akan dimasuki setan. Jadi yang membacakan surat Al-Kahfi itu, rumah tidak akan dimasuki oleh setan. Sebuah hadis oleh Ibnu Mardawaih dari Abdullah bin Al-Mughaffal bahwa sebuah rumah yang selalu dibacakan surat Al-Baqarah, Al-Kahfi dan surat Al-Baqarah, maka rumah itu tidak akan dimasuki setan sepanjang malam tersebut.
Dengan demikian bacalah surat Al-Kahfi agar terhindar dari gangguan setan yang terkutuk. Jadi kita banyak kesempatan, mau tidur kesempatannya nggih panjang, bisa dimanfaatkan apa membaca surat Al-Kahfi. Lek Yasin pun apal, saniki dibiasakan surat Al-Kahfi. Aduh, ndak iso sampai selesai, nggih separuh. Ndak bisa separuh, nggih seperempat. Ndak bisa seperempat ya, terserah panjenengan saon mboten napa-napa, nggih. Saon nggih, seperempat ndak bisa satu on ya, satu halaman nggih. Nah, insya Allah sakit bisa selama kita usahakan. Dan mboten sakit minta pada Allah, ya Allah, jadikanlah saya istiqomah membaca surat Al-Kahfi. Jadi jangan sampai usaha ibadah kita itu selalu mengandalkan kekuatan pribadi. Oh, jasadku sih kuat, pikiranku sih kuat, tubuhku sih sehat. Belum tentu. Ketika Allah mengtakdirkan untuk sakit, ya nggak bisa baca atau terbata-bata. Tapi kita harus minta pada Allah, ya Allah, jadikanlah saya istiqomah beribadah, istiqomah baca surat Al-Kahfi. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah keutamaan baca surat Al-Kahfi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang membaca surat Al-Kahfi, maka jadilah baginya cahaya dari kepala hingga kakinya, Masya Allah. Dan siapa yang membaca keseluruhannya, maka jadilah baginya cahaya antara langit dan bumi. Sayang jamaah kita niku mboten wonten sing Al-Kahfian ayo. Nah, rata-rata napa Bu? Yasinan nggih. Coba dibutuh Al-Kahfian yuk. Suwe bacanya. Mboten napa-napa setengah jam saja. 1:30 menit ya. Tapi insya Allah lama-lama lancar bacaannya, nggih. Karena sudah dibiasakan. Kemudian yang kedelapan adalah disinari oleh cahaya kebaikan, ya. Pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Jadi cahaya tersebut akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ya. Dan cahaya tersebut akan memancar dari kedua telapak kakinya hingga sampai ke langit yang tadi, Masya Allah. Ya. Kemudian yang kesembilan adalah keutamaan baca surat Kahfi itu mengingatkan kita kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah Maha Besar, Maha Pemurah. Hanya baca surat Al-Kahfi aja pahalanya begitu banyak. Ya. Kemudian yang ke-10 adalah keutamaannya adalah semoga meninggal dalam keadaan syahid. Nah, ini yang penting, nggih. Jadi disebutkan bahwa membaca surat Al-Kahfi bisa membuat kita meninggal dunia dalam keadaan syahid. Al-Imam Bakir menyebutkan bahwa keutamaan surat Al-Kahfi tersebut bisa didapatkan dengan membaca surat setiap malam Jumat. Nah, carane pun pripun sakniki? Kan panjang bacaan nggih. Panjenengan habis maghrib baca separuh, misalnya lek kepanjangan. Mantun Isya, mantun maghrib ya, atau ketika mantun subuh saged dilanjutaken binjinge. Pokoknya binjing hari Jumat sebelum maghrib niku kita sudah selesai. Lek dibagi 3 waktu, habis maghrib, habis subuh, habis subuh hari Jumatnya atau habis asar. Nggih nyicil. Nggih kan seneng nyicil nggih kadang nggih. Nah, tapi kredit. Nah. Dicicil insya Allah lebih ringan. Misalnya bacanya tegladuk-gladuk, dereng saged, nggih dicicil. Lek pingin bacaannya lebih lancar, sambil didengarkan tiap hari surat Al-Kahfi itu. Lama-lama insya Allah ketika baca niku lebih lancar. Nggih. Jadi itu manfaat surat Al-Kahfi. Insya Allah sakit nggih Bapak Ibu. Nah, insya Allah sakit disempataken. Waktunya kita itu diberikan oleh Allah sehari pinten jam? 24 jam. Nggih. Jadi 24 jam sholatnya paling enggak setiap sholat paling 15 menit nggih.
15 menit kali 5 pinten? Nggih, 75 menit nggih. Tambah kafe 30 apa? 1 jam lah, 1 jaman lah untuk sholat. Tapi insya Allah al kafi cuma hari Jumat. Nggih sae ya. Inilah kemahampuran Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita diberikan pahala yang banyak ketika kita membaca surat Al-Kahfi. Nggih. Misalnya udan-udan kata nggih maos Al-Kahfi. Nggih. Wonten misalnya apa? Koleman tan apa nggih? Ya. Sepatus boten disarang lah. Disarang itu kan syirik nggih. Sarang damel apa biasa Bu? Nah, sarang hujan biasanya damel sandingan, menyan nggih dan lain-lain. Lah itu kan dikasih makan siapa? Makan golongan jin supaya jinnya nahan hujan. Makanya kita harus melawan, jangan sampai ada kesyirikan di situ. Pernikahan itu barokah, tetapi lek dicampuri kesyirikan, khawatir itu dampaknya jelas, yaitu dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Jadi ngoten Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mugi-mugi kita istiqomah membaca surat napa? Al-Kahfi nggih. Ketika kita istiqomah diberikan ketenangan oleh Allah. Ketika kita istiqomah diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka oleh Allah. Ketika kita istiqomah insya Allah anak cucu kita pun bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وأدخلهم الجنة مع الآباء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.